بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Hanafiddina azakumullah. Telah dijelaskan pada majelis yang pertama bahwasanya di antara sifat perangai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita ialah menyuarakan al-haq, tidak takut kepada siapapun, celaan siapapun di dalam memperjuangkan al-haq. Dijelaskan tadi bahwasanya itu merupakan sifatnya kaum mukminin, merupakan perintah Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, perintah Rasul kepada umatnya. Dan itu merupakan ciri-ciri ahlus sunnati wal jamaah at-taifah al-mansurah. Khanafiddina azakumullah. Perangai ini, sifat ini khanafiddina azakumullah, sesungguhnya merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang bisa memiliki sikap semacam ini. Kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala di Al-Maidah ayat 54 ketika menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman, adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna laumata laim. Allah menyatakan setelah itu, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah, fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua pihak, tidak semua ahlul ilmi, tidak semua duat sunnah, tidak semua taifah al-mansurah ahlus sunnah mampu dan bisa bersikap dan memiliki perangai yang mulia semacam ini. Itu fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hamba yang dikehendaki. Juga seperti pernyataan sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an pada hadis yang tadi kita baca, ketika menyampaikan sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, Ala la tamna'anna rajulan haibatun nas ayyaqula bihaqqin idza alima. Belum dikatakan oleh sang rawi, fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id al-Khudri pun menangis. Beliau mengatakan, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sungguh demi Allah, kita telah mengetahui, melihat, menyaksikan beberapa perkara yang hak, namun kami takut, kami segan untuk menyuarakannya. Seperti sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, apalagi yang selain beliau. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Khanafiddina azakumullah. Sesungguhnya prinsip ini, menyuarakan al-haq di tengah-tengah arus penyimpangan, itu sesungguhnya ada jaminan langsung dari Allah tabaraka wa ta'ala. Orang-orang tersebut pasti akan menang, pasti akan dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimenangkan di atas musuh-musuhnya yang menyimpang dari agama. Allah mengatakan dalam firman-Nya di dalam surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ayat yang ke-7,
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian membela Allah, membela agama Allah, maka Allah akan bela kalian, Allah akan bantu kalian, Allah akan meneguhkan kaki-kaki kalian. Itu kepastian. Katanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, "Hadza wa'dun min karimin sadiqil wa'di, anna alladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al sayansuruhu maulahu wa yuyassiru lahu asbaban nasri min ats-tsabati wa ghairihi." Ini merupakan janji dari zat yang mulia, yang maha benar janjinya dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang membela Allah, yang membela agama Allah dengan perbuatan, dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya, maka Allah pasti akan menolong dia, akan memudahkan untuk dia sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah. Dalam bentuk sabat, dia akan tegar, dia akan teguh, dan yang semisalnya. Itu kepastian. Juga Allah Subhanahu wa taala memberitakan sifat dasar agama Allah yang mulia ini. Sifat dasar dakwah yang disampaikan oleh para anbiya wal mursalin. Sifat dasar dakwah ilal haq itu pasti akan menang. Disebutkan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-33, juga di As-Saff ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan huda, ilmu yang manfaat, dengan dinul haq, amalan saleh, untuk Allah menangkan rasulnya tadi di atas semua agama. Allah menangkan agama tadi di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Katanya para mufassirin, kalau terkait dengan agama Allah, hadzal din, hadhihi da'wah, terkait dengan agama ini, terkait dengan dakwah yang mulia ini, maka al-izhar yang namanya kemenangan itu merupakan wasfun lazim, sifat yang pasti akan ada pada dia. Agama Allah pasti menang, dakwatus sunnah pasti akan menang, dakwatul haq itu pasti akan menang. Adapun terkait dengan al-muntasibuna ilaih, orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, maka tergantung. Katanya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, "Ammal muntasibuna ilaih fa innahum idza qamu bihi wastanaru binurihi wahtadau bihadihi fi masalih dinihim wa dunyahum fakadzalik." Adapun orang-orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam, kepada agama ini, kepada dakwah ini, maka mereka apabila mereka melaksanakan agama Allah yang mulia ini, mengambil cahaya dengan cahaya Allah yang mulia ini, mengambil petunjuk dengan petunjuk agama Allah yang mulia ini, terkait dengan maslahat agama dan dunia mereka, maka begitu pula keadaannya. Dia pasti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Dia pasti akan menang di atas semua pelaku-pelaku agama yang lain. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya As-Shahwah Al-Islamiyah, ketika menerangkan ayat di atas, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun."
Beliau mengatakan walazimu izhari hadzal din ay yuzhira man tamassaku bihadzal din. Konsekuensi dari kemenangan agama Islam itu ialah Allah akan memenangkan siapa saja yang berpegang teguh dengan agama ini. Siapa saja yang mengilmuinya, siapa saja yang mengamalkannya, dan siapa saja yang mendakwahkannya, yang menyuarakannya di tengah-tengah umat, pasti akan menang. Pasti akan dibela. Pasti akan nampak dan di atas. Walaupun semua pihak itu benci. Zahir. Itu jaminan. Hal-hal yang semacam ini yang membuat kita semakin semangat untuk menyuarakan al-haq di tengah-tengah arus penyimpangan yang ada. Namun sebagaimana di akhir majlis pertama saya singgung, menyuarakan al-haq itu ada aturan mainnya. Ya, asal bunyi, bukan asbun, tidak asal bunyi. Tapi ada aturan mainnya. Disebutkan hal itu oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ali Al-Haddadi hafizahullah pada syarahnya tadi. Ketika saya bacakan nasihat dari beliau menyebutkan ma'atawakhi al-hikmati war-rifqi ma amkan. Ini yang pertama. Tatkala dia menyuarakan kebenaran, menampilkan al-haq di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah umatnya, harus disertai dengan hikmah. Sikap yang bijak, sikap yang arif, warifq, dan harus dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Ma'amkan yang memungkinkan bagi dia. Semaksimal mungkin dia terapkan hikmah pada dakwahnya. Dia terapkan ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan dan kesantunan pada dakwahnya, pada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Hadis yang sebelumnya, hadis yang Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan isti'malur rifqi fi inkaril munkar. Menggunakan kelemah lembutan dalam ingkarul munkar. Hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Kelemah lembutan itu ya ikhwan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya, dan tidak akan dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Yang pertama, harus dengan hikmah. Tayyib, sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, hakimun fi da'watihi, hakimun fi uslubihi, hakimun fi kaifiyati da'wah. Hakim harus hikmah, harus dengan penuh kebijaksanaan, arif dan bijaksana, harus lemah lembut. Ini yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh al-muallif juga hafizahullah pada babnya. Ketika membuat bab yang ke-26 itu, beliau menyatakan ma yanbaghi ayyakuna alaihi al-alim min as-sad'i bil haqqi idza lam yakhsha talafa nafsihi. Masya Allah, Allahumma sahiban nafi'ah. Yang punya hajat falyaqdi hajatah. Yang punya hajat silakan tunaikan hajatnya. Entah motornya, wala mobilnya, wala sandalnya, wala jualannya, wala dagangannya. Supaya taklimnya tidak kepikiran. Barakallahu fiik. Katanya muallif di sini dalam babnya, perkara yang harus ditunjukkan oleh seorang alim dalam bentuk memerintahkan al-haq idza lam yakhsha talafa nafsih. Kalimat yang terakhir itu merupakan bimbingan. Idza lam yakhsha talafa nafsih. Dia menyuarakan kebenaran
apabila tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Di samping hikmah, dengan hikmah, dengan kelemah lembutan, yang kedua adalah tidak sampai membahayakan keselamatan dirinya. Artinya, kalau ternyata kondisi tidak memungkinkan, kalau dia menyuarakan al-haq, maka akan berbuntut pada terbunuhnya diri dia, atau kehancuran jiwanya, atau melayang nyawanya, atau keluarganya, atau anaknya, dan semisalnya. Ketika itu dia diperbolehkan untuk sementara diam dari kebenaran. Sementara diam dari kebenaran. Dalilnya apa ya kawan? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 120. Dalam Kitabul Ilmi Sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau mengatakan, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wi'aini. Saya telah menghafal dari Rasulullah alaihi salatu wassalam seperti dua bejana yang besar. Beliau menggambarkan ilmunya itu kayak dua bejana yang besar. Gentong pertama, gentong kedua, gede-gede, full ilmu. Beliau mengatakan, fa'amma ahaduhuma fabasastuh. Adapun gentong yang pertama, bejana yang pertama, ini sudah saya sebarkan di kalangan kalian, tak sampaikan semua kepada kalian. Wa ammal akhar, adapun gentong yang kedua, bejana yang kedua, dari ilmu yang saya hafalkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, falau basastuhu laquti'a hadzal bul'um. Kalau seandainya gentong yang kedua ini akan saya sampaikan kepada kalian, akan terputus urat nadi saya ini. Tahu mana ya? Yani yukanni bihi al-qatl, akan terbunuh saya. Maknanya beliau menghafal dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sejumlah riwayat, sejumlah hadis yang kalau disampaikan di tengah-tengah umat ketika itu akan mengkhawatirkan nyawa beliau dibunuh. Maka beliau tidak menyampaikannya. Kalau tak sampaikan, putus leher saya ini. Artinya bisa mati saya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, barangkali yang dimaksudkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an ialah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam yang memberitakan tentang adanya para penguasa-penguasa yang zalim, penguasa-penguasa yang kejam dan semisalnya. Yang kalau seandainya disampaikan akan marah penguasa tadi, kemudian akan mencari Abu Hurairah dan akan memenggal leher Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Tidak disampaikan. Kenapa? Khasyya talafa nafsihi, mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Berani-berani menyuarakan al-haq, tapi ada batasannya. Jangan konyol. Jadi paham ya? Jangan konyol. Kamu ngerti ini ilmu, kalau kamu sampaikan di tengah-tengah masyarakat, heboh. Orang-orang yang punya kedudukan akan marah. Dari pengalaman masyarakat yang ada, kalau sampai kepada mereka dan mereka marah, mati kamu. Jangan konyol. Jangan, saya siap mati. Saya siap mati, langsung sampaikan ilmunya dengan berapi-api kepada masyarakat luas, kepada khalayak ramai. Benar, sampai kepada yang punya kuasa tadi itu dipegang dia, dieksekusi mati. Begitu ditangkap, udah mulai goyang duluan ini. Mau mati apa enggak ini?
Mau mati apa enggak ini? Kok masih eman-eman matinya ini? Allahul musta'an. Lebih takut mati. Begitu ngerti ditangkap, bojone nangis. Aduh, anaknya nangis. Semuanya nangis. Aduh, jadi takut mati. Tapi sudah lanjut. Jangan konyol. Ada ketentuan dalam agama. Ketika mengkhawatirkan kebinasaan dirinya, diizinkan, diperbolehkan untuk tidak disampaikan terlebih dahulu. Idza khasyya talafa nafsi. Ini yang pertama. Yang kedua. Ketentuan yang ketiga, barakallahu fikum. Idza khasyal fitnata awil mafsadata. Apabila dia khawatir akan terjadi fitnah atau terjadi sebuah mafsadah. Dicontohkan oleh para ulama bi ayyakuna sami' mimman la yatahammaluhu. Misalkan yang mendengarkan ilmu ini adalah orang-orang yang belum sanggup menerimanya. Au yafhamuhu ala ghairi muradih. Atau memahami ilmu yang kamu sampaikan tidak sebagaimana mestinya. Salah faham, kamu sampaikan ilmu, mereka belum mampu, salah faham, akhirnya yang muncul adalah perkara berbeda. Yang terjadi adalah fitnah besar, mafsadah besar. Di antara dalilnya qanabitina azakumullah ialah hadis Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam memboncengkan sahabat Mu'adz bin Jabal di atas keledai namanya Ufair. Ya, hadiah dari Muqawqis, penguasa Iskandariyah Mesir. Ketika di atas keledai itu Rasul mengatakan, "Ya Mu'adz." Dia mengatakan, "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." "Ya Mu'adz." "Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik." Dia mengatakan, "Ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Jawabannya Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Rasul, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, mereka beribadah kepada Allah semata dengan tanpa syirik. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak syirik sedikit pun. Apa kata Mu'adz ketika itu ya Pak? Ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Hadza huwa syahid. Ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Apa kata Rasul? La tubashirhum fayattakilu. Kamu jangan sebarkan kepada banyak orang. Nanti mereka bersandar dengan riwayat ini, tidak mau beramal. Sing penting gak syirik, gak bakal diazab. Itu khawatirnya Rasul. Padahal perkara hak ya ikhwan. Perkara tauhidul ibadah. Perkara yang sangat inti pada agama ini. Tapi dikarenakan Rasul khawatir orang yang mendengarkannya tidak paham. Gak memahami dengan semestinya. Atau gak nyantol ini ilmunya ini. Maka beliau melarang sahabat Mu'adz untuk menyampaikannya. Jangan. Khawatir nanti mereka mendengarkan riwayat ini. Orang-orang yang gak paham langsung memahami. Nah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang berbuat syirik. Yang penting saya gak syirik. Urusan ibadah belakangan. Ayo ibadah. Tidak usah. Loh gimana? Yang penting kan gak syirik. Allah musta'an. Jangan sampaikan. Loh kok sekarang sampaikan ya Evan? Nah, sebab ada penjelasan di kalangan para ulama. Makna hadis ini, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat syirik, yakni disertai dengan kemurnian tauhid. Itu mesti. Paham ya? Tidak syirik harus murni tauhidnya. Murni tauhidnya tidak boleh ada syirik. Harus dua. Barakallahu. Syahidnya ketika sahabat Mu'adz dilarang Rasul untuk menyampaikan ilmu tadi dikarenakan khawatir orang-orang tidak memahaminya, khawatir memahami dengan pemahaman yang berbeda.
La tubashshirhum fayattakilu. Katanya para ulama terkait dengan syarah hadis ini, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam melarang sahabat Mu'adz menyampaikan ilmu ini kepada orang-orang jahil yang enggak cerdas, yang nanti akan bersandar pada riwayat ini tidak mau beramal. Adapun kepada orang-orang yang cerdas, yang alim, yang ngerti, yang bisa memahami dengan benar, mendengarkan riwayat tadi semakin semangat untuk bertauhid, semangat beribadah, semangat untuk menjauh dari kesyirikan, disampaikan kepada mereka. Syahidnya tidak menyampaikan ilmu karena khawatir fitnah, khawatir mafsadah yang mendengarkannya salah paham. Contoh yang berikutnya wa aham terkait dengan urusan dakwah barakallahu fikum. Disebutkan oleh Syekh Abu Nasr Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah di dalam kitab beliau Al-Qaulul Hasan fi Ma'rifatil Fitan, judul yang lama, di halaman yang ke-72 beliau membawakan dhabitun muhim, ketentuan yang sangat penting barakallahu fikum yang harus difahami oleh para pengampu dakwah, yang harus difahami oleh orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang menyuarakan al-haq. Beliau membuat judul Al-Farqu baina ma yuqalu li khawasin nas wa baina ma yuqalu li 'ammatihim. Harus dibedakan antara ilmu yang disampaikan kepada orang khusus dan ilmu yang disampaikan kepada orang-orang umum. Bedakan majelisnya. Ada majelis khas, ada majelis am. Ada orang-orang awam, ada orang-orang khusus yang uqala. Bedakan. Belum mengatakan di sini. Sengaja saya bawa bukunya ben maram, bukan dari saya pribadi. Belum mengatakan di sini ya Pak. Inna min jumlati ma yahtaj ayyudrikahul qa'imuna 'ala da'wati ila Allah. Di antara perkara yang harus dicerna, difahami dengan baik oleh orang-orang yang terjun dalam kancah dakwah ila Allah, huwa tafriqu baina ma yuqalu li khawasin nas wa baina ma yuqalu li 'ammatihim. Harus membedakan apa yang dia sampaikan di kalangan orang-orang tertentu, orang-orang khusus, dan apa yang dia sampaikan di kalangan orang-orang umum, khalayak ramai. Bedakan. Dia mengatakan fainal matluba ay yuhadditsan nas bima yashulu alaihim fahmuh. Sebab yang dituntut adalah dia menyampaikan kepada orang lain sesuatu yang mudah mereka pahami. Itu prinsipnya. Walihada qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, haditsun nasa bima ya'rifun. Sampaikan kepada orang-orang perkara yang ma'ruf, perkara yang mereka fahami, yang mereka kenal. Atuhibbuna ayyukazzaballahu wa rasul? Apa kamu kepingin Allah dan Rasulnya didustakan? Disebabkan mereka salah faham, ilmunya belum sampai? Maka prinsipnya sampaikan kepada khalayak ramai sesuatu yang mudah mereka pahami. Maka dibedakan. Ini majelis khusus yang mungkin kamu sampaikan sekian banyak informasi, sekian banyak berita, sekian banyak ilmu yang cocok untuk mereka. Karena mereka orang khusus, orang yang berakal, yang sudah punya ilmu, yang dewasa, yang bijak, dan segala macamnya. Ini orang-orang awam. Sampaikan sesuai dengan kadar keawaman mereka. Beliau membawakan riwayat panjang. Saya bacakan dengan nasnya. Walamma qila li Umar, ketika disampaikan berita kepada Umar ibn al-Khattab selaku khalifah ketika itu. Ya Amirul Mukminin, hal laka fi fulan? Wahai Amirul Mukminin, apa engkau tidak membicarakan si fulan, membantah si fulan? Yaqul, ini orang mengatakan, lauqad mata Umar laqad bay'atu fulana. Kalau Umar nanti mati, aku akan membaiat si fulan. Fa wallahi ma kanat bai'atu Abi Bakar illa faltah. Sungguh demi Allah tidaklah baiat Abu Bakar kecuali enggak sengaja.
spontanitas saja. Fatamat, maka sempurnalah baiat tadi. Terkait dengan pembaiatan Abu Bakar dan pembaiatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa arba. Faghadiba Umar. Umar pun marah. Tsumma qala, beliau mengatakan, inni insyaallah laqaimunul 'ashiyata hinnas famuhadziruhum haula alladzina yuriduna ay yaghsibuhum umurahum. Saya insyaallah sore ini aku akan tampil di hadapan khalayak ramai, aku akan tahdzir, aku akan peringatkan orang-orang yang kepingin menggosok kekhilafahan ini. Kalau orang yang mau udah mulai kasak-kusuk kepingin mengadakan pemberontakan, baiat lagi kepada pihak lain, aku akan tampil sore ini. Aku akan sampaikan kepada mereka, aku akan tahdzir mereka, orang-orang yang kepingin menggosok masalah ini. Ketika itu didengar oleh Abdurrahman bin Auf. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan kepada Umar, sahabat yang mulia, Ya Amirul Mukminin, la taf'al. Jangan wahai Umar, jangan kamu lakukan. Fa innal musim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum. Musim haji semacam ini mengumpulkan orang-orang yang sangat banyak, orang-orang yang awam. Fa innahum humul ladzina yaghlibuna 'ala qurbika hina taqumu fin nas. Mereka-mereka ini pada umumnya yang akan di dekat kamu, di sekitar kamu ketika kamu nanti tampil berbicara di hadapan banyak orang. Wa ana akhsha, dan saya khawatir antakum, engkau tampil berbicara, fataqula maqalatan yatiruha anka kulla matir aw la ya'uha aw la yad'uha ala mawadhiha. Saya khawatir wahai Umar, engkau tampil, engkau berbicara, lalu engkau menyatakan suatu pembicaraan, menyatakan sebuah statement, lalu mereka akan menyebarkannya kemana-mana dari engkau, atau mereka tidak paham, atau mereka tidak bisa mendudukkannya pada tempat yang benar. Saya khawatir, jangan. Fa'amhil, tunda hatta takdumal Madinah. Tunda sampai kamu sampai di kota Madinah nanti. Fa innaha darul hijrati was sunnah. Madinah negeri hijrah, negeri sunnah. Fatakhlusa bi ahli al-fiqh wa asyrafin nas. Kalau kamu pilih ahli al-fiqh, orang-orang yang punya pemahaman, orang-orang yang mulia, pilih beberapa orang dari mereka. Fataqul ma qulta mutamakkina. Lalu silakan kamu menyampaikan apa yang hendak kamu utarakan dengan tenang, dengan mantap. Faya'i ahlul ilmi maqalatan. Maka para ulama itu tadi akan bisa memahami ucapan kamu tadi. Wa yad'unaha 'ala mawadhiha, dan bisa menaruhnya di tempat yang tepat. Itu nasihatnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Jangan. Sahabat Umar sudah naik pitam. Kata orang kita sekarang udah nyang gitu ya. Sudah naik pitam. Ini sudah mulai banyak gerakan-gerakan yang membuat keresahan negara ini. Maunya langsung tampil di sore hari. Ketika musim haji ketika itu. Mau saya tampil, saya bicara, tak tahdzir semua orang-orang yang bikin rusak negara ini. Biar mumpung banyak orang gitu kan. Sampaikan semua. Ditahan sama Abdurrahman. Jangan. Ini musim haji, banyak orang awam, banyak orang yang nggak mengerti permasalahan. Khawatir mereka menyebarkan dari engkau kemana-mana, atau khawatir tidak paham yang kamu sampaikan, atau khawatir tidak bisa mendudukkannya pada tempat yang semestinya. Hikmah ya. Maka Umar mengatakan, ama wallahi insyaallah la aqumanna bi dzalika awwala maqamin aqumuhu bil Madinah. Kalau begitu insyaallah, demi Allah insyaallah, sungguh aku akan laksanakan hal itu kali pertama aku datang di kota Madinah. Kemudian Asy-Syekhul Imam berkomentar, fal jamahiru minan nas laisa minal hikmati ibtila'uhum 'alal masaili wal qadaya allati takhussu tullabal ilmi wad du'ati ila Allah. Mayoritas umat, umumnya masyarakat,
Bukan termasuk hikmah memberitahu mereka masalah-masalah, kasus-kasus, problem-problem yang khusus dialami oleh tulabul ilm, yang khusus dialami oleh para da'i-da'i ilallah. Bukan hikmah ya. Ini merupakan konsumsi pribadi, konsumsi kalangan elit, gitu bahasanya ya. Konsumsi orang-orang khusus. Maka sampaikan kepada orang khusus, kepada para du'at ilallah, para da'i-da'i, para ustaz-ustaz dan segala macam yang mengampu dakwah di tempatnya masing-masing, yang akil, yang arif, yang bijak, tulabul ilm, para pencari ilmu yang sudah mulai mumpuni keilmuannya, yang bisa mencerah dengan baik. Itu mereka. Jangan dikasihkan kepada semua pihak. Konsumsi pribadi disebarkan ke semua pihak. Itu bukan hikmah dan merusak dakwah. Barakallahu fikum. Dia mengatakan, "Fama ahwajana ila ta'aqqul fima yutrahu wa yuqaru linnas wallahu almusta'an." Alangkah butuhnya kita itu mencerna terlebih dahulu apa yang bakal disampaikan dan diucapkan kepada halayak ramai. Ini bait berikutnya. Intinya, laisa kullu ma yu'lamu minal haqqi yuqal. Itu kaidah ya, Pak. Tidak semua al-haq yang kita tahu, tidak semua al-haq yang kita ilmui langsung disampaikan kepada halayak ramai. Bukan begitu yang namanya hikmah. Bukan demikian yang namanya bimbingan Allah dan Rasulnya. Bukan demikian bimbingan para salafun saleh. Bukan demikian bimbingan para ulama. Ada aturan mainnya. Dilihat dulu apa masalahnya ini. Kalau ternyata babnya bab khusus, kalangan intern para ustadz, kalangan intern para dai, ya para dai saja yang tahu, yang lainnya jangan boleh tahu. Ini makanan pribadi, menu khusus. Yang mencernanya adalah para du'at ilallah. Terkait dengan ilmu-ilmu agama yang lainnya, yang sifatnya umum dan semisalnya, sampaikan kepada halayak ramai. Itu satu bagian dari hikmah. Dan Bertegas mengatakan, kalau kemudian ada orang yang menyebarkan semua perkara, semua permasalahan, semua kasus, yang itu merupakan menu pribadinya para du'at, para asatidzah, orang itu bukan orang yang hikmah. Bukan lagi mengatakan, bukan lagi menyuarakan kebenaran, tapi mulai mencoreng-moreng al-haq. Walaupun mungkin yang dia sampaikan itu hak. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Memang betul, dalam Islam kita diperintahkan untuk memiliki sifat yang tegas, sikap yang tegar, sikap yang berani menyuarakan kebenaran. Tapi ada aturan mainnya. Harus dengan hikmah, dengan lemah lembut. Tidak mengkhawatirkan kebinasaan pribadi kita, kehancuran pribadi kita. Kemudian dilihat pertimbangan maslahat dan madaratnya, dilihat majelisnya, dilihat apa yang bakal disampaikan dan segala macamnya. Itu semuanya i'tibarul masalih wal mafasid. Barakallahu fikum. Dari sini khonafidina azakumullah, orang-orang itu bisa kita klasifikasi menjadi beberapa macam terkait dengan masalah ini. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah, ahlul haq, menyuarakan kebenaran dengan ketentuan-ketentuannya. Itulah ahlus sunnah taifah al-mansurah yang sesungguhnya. Menyuarakan al-haq dengan ketentuan-ketentuan yang dibawakan tadi. Ada wabih. Ada lagi yang kedua, ya khanafitina azakumullah, as-sukutu 'anil haqq wa huwa yaqdiru 'alaih.
diam dari kebenaran, padahal dia punya kemampuan untuk menyampaikannya, untuk menyuarakannya. Diam dengan tabat udzur yang syar'i. Diamnya itu bukan karena khawatir dirinya binasa, bukan karena khawatir fitnah dan segala macamnya. Tidak ada udzur syar'i. Umumnya terkait dengan maslahat duniawiyah. Ketakutan yang berlebih, yang tidak beralasan. Tahu ini al-haq. Dan dia punya kemampuan untuk menyampaikannya, tapi tidak disampaikan. Itu yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan sebutan syaitanun akhras. Setan bisu. Syaitanun akhras, setan bisu. Tahu al-haq, ngerti Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Tahu dia. Dan dia punya kemampuan untuk menyampaikannya. Dan waktunya untuk menyampaikan. Tapi dia diam. Allah ya akhi, katakanlah. Oh, enggak ya akhi, nanti. Tidak ada udzur yang syar'i. Bukan karena khawatir dia mati. Atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Pada terangkan di awal, tidak bakal mendekatkan ajal. Kan gitu ya. Tapi umumnya terkait dengan masalah duniawi. Gimana? Tidak bisa bicara. Keluh lidahnya. Kaku. Tidak bisa ngomong. Ini al-haq. Suarakan. Segera. Butuh. Kamu mampu itu. Tidak berbicara. Itu syaitanun akhras. Setan bisu. Kalau dikatakan setan ya jelek. Bisu lagi. Tambah jelek lagi. Ada lagi yang ketiga. Sebaliknya ya ikhwan. Justru dia menyuarakan kebatilan. Menyuarakan kebatilan. Menyuarakan penyimpangan. Menyebarkan syubhat. Dan yang semisalnya. Disebut dengan apa ini? Syaitanun natiq. Setan yang berbunyi. Itu bahasanya ya. Jangan berbicara gitu. Bunyi. Setannya bunyi. Barakallahu fikum. Setan yang berbunyi. Kenapa pendekatan syaitanun natiq? Dikarenakan yang dia sampaikan, yang dia bicarakan, yang dia suarakan, yang dia perjuangkan adalah perkara batil. Al-batil itu mungkin kufur, mungkin syirik, mungkin bid'ah, mungkin pemahaman-pemahaman yang sesat, mungkin kefasikan, mungkin dosa, mungkin maksiat, dan semua perkara batil yang ada. Barakallahu fikum. Syaitanun natiq. Kalau dikatakan setan jangan langsung dipahami dia kafir loh ya. Bukan. Dia sifatnya kayak itu. Itu menunjukkan celaan, kecaman, bukan berarti pelakunya kafir. Ya mungkin dia kafir, mungkin juga tidak, tergantung apa yang disampaikan dan dia perjuangkan. Allahul musta'an. Di zaman sekarang ini muncul fenomena orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Taifah al-Mansurah, sebagai ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, yang betul-betul berani tampil menyuarakan al-haq kata mereka, tapi tidak pakai aturan, dengan cara yang arogan, dengan cara membabi buta. Tidak ada pertimbangan maslahat dan madarat. Tidak ada perbedaan majlis, mana yang khusus, mana yang umum, mana halayak ramai, mana orang-orang khusus, mana majlis am, mana yang khas. Tidak ada. Yang penting al-haq sampaikan. Ini sesungguhnya bukan muslih, bukan orang yang membuat perbaikan, tapi mufsid, orang yang membuat kerusakan. Dikarenakan ujung-ujungnya khanafitina azakumullah, yang terjadi adalah fitnah, yang terjadi adalah mafsadah. Al-haq menjadi perkara yang batil, al-batil menjadi perkara hak dengan ulahnya dia. Allahul musta'an. Nampak aturan. Ini orang-orang yang tidak punya hikmah, tidak punya hikmah dalam perkara dakwah, tidak memiliki rifqun walin dalam perkara dakwah. Barakallah.
Ada pula di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika waktunya menyuarakan al-haq, abotnya luar biasa, beratnya luar biasa. Antum aja lah yang nyampaikan, jangan saya. Ya rame-rame nyampaikan, kan sama-sama ahlul haq, sama-sama ahlus sunnah, sama-sama menyampaikan al-haq. Ya Allah ya akhi, sudah banyak yang nyampaikan, sudah banyak ustadz, sudah banyak dai. Ya saya kan bawang aja lah. Ya, sudah yang lain sudah mewakili cukup. Rasanya berat sekali untuk membela al-haq, menyuarakan al-haq, menyampaikan al-haq, dan dia mampu. Alasannya sudah banyak yang lain sudah. Tapi giliran dia memiliki sebuah maslahat duniawiyah, dan pasti duniawiyah, nggak ada lagi ukhrawiyah. Giliran dia memiliki maslahat duniawiyah dan mulai tergelincir pada perkara-perkara yang menyimpang, ketika ditegur, ya akhi taqillah, itu perkara yang membahayakan, itu perkara yang menyimpang, itu subhanallah, lidahnya langsung tajam. Di awal ketika al-haqnya murni, jelas-jelas al-haq, jelas-jelas sunnah, suruh bicara, keluh lidahnya, abot ngomongnya. Angele gitu, ngerti al-haq ya kan? Yang mestinya dia harus berbicara dan dibutuhkan dia berbicara untuk izharul haq, menampilkan kebenaran. Begitu urusan maslahat duniawiyahnya dia diusik, apalagi sudah mulai nyerempet kepada penyimpangan-penyimpangan yang membahayakan, ketika ditegur dan dinasihati langsung tajam lisannya. Bukan dalam rangka menyuarakan al-haq, tapi dalam rangka untuk membentengi al-batil, membentengi penyimpangan-penyimpangan yang ada. Tajam lisannya kepada ahlul haq tadi. Yang dulunya kalau diminta ustaz, taklim ustaz di tempat ini ustaz, wah Fuan saya sibuk sekali ini, saya nggak punya waktu ya akhi, ya banyak urusan lah, urusan ini, urusan itu dan segala macamnya. Nah, begitu sudah terkena dan terusik maslahat duniawiyahnya dia tadi, walaupun harus mengorbankan prinsip, wah, waktunya longgar. Mau taklim kapan? Mau di mana? Mau jam berapa? Dan segala macamnya. Yang dulunya tidak pernah keluar kandang, kandangnya dibongkar, keluar dia dari kandangnya. Kajian sana, kajian sini, taklim sana, taklim sini, gerakan sana, gerakan sini, dan segala macam. Luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah dia tunjukkan ketika berkorban untuk al-haq. Luar biasa. Tapi terkait dengan urusan maslahat pribadinya yang sebenarnya duniawiyah, yang sudah mulai menyimpang itu, luar biasa semangatnya. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Itu disebut oleh para ulama dengan tindakan khudlanul haq wa khudlanu ahlil haq. Melecehkan kebenaran, merendahkan kebenaran, dan melecehkan ahlul haq. Barakallahu fikum. Ujungnya apa? Ahlul haq tadi, ahlus sunnah tadi, yang berupaya untuk menerangkan kepada umat penyimpangan-penyimpangan orang yang jelas-jelas menyimpang, terganjal oleh teman-teman mereka sendiri dari kalangan ahlus sunnati wal jamaah, atau orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnati wal jamaah, yang memiliki maslahat duniawiyah tadi, apapun bentuknya, yang terganjal dengan suara al-haq yang digaungkan. Mau ngantemi yang sebelah sana, ada batu di depan. Mau membantai yang sebelah sana, ada tembok di depan kita. Mau dilempar sana, mental lagi. Lempar sana, mental lagi. Temboknya itu bertuliskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahul musta'an. Ini yang sangat disesalkan ya. Kenapa? Ketika diminta untuk menyuarakan al-haq, loyo seperti itu. Tidak punya taji, tidak punya taring, tidak punya keberanian, tidak punya pengorbanan, tidak punya waktu, dan segala macamnya. Al-haq, perkara al-haq. Tapi begitu terkait dengan perkara-perkara yang berbau-bau menyimpang dan semisalnya, luar biasa gerakan-gerakan yang ada. Hadza khudlanul haq wa khudlani ahlil haq. Itu merupakan batas awal penyimpangan seseorang. Barakallahu fikum. Hati-hati. Ujung-ujungnya nanti adalah syaitanun natiq, setan yang berbunyi
Bukan lagi menyuarakan al-haq, tapi menyuarakan al-batil atau membela kebatilan. Indah gerakan-gerakan setan keluar bisa banyak ya kan. Sehingga harus diwaspadai itu semuanya. Itu ya Allah, kembali kepada pembahasan kita sebagai ahlul haq harus punya sifat la yakhafu fillahi laumata laim. Barakallahu fikum. Tidak takut dengan celaan siapapun, tetapi dengan aturan lain yang disebutkan di atas. Barakallahu fikum. Jadi ahlul haq itu susah ya. Susah ya, dikarenakan dikerubuti oleh banyak pihak yang aneh-aneh. Ahlul haq cuma satu, jalannya cuma satu, jalurnya juga cuma satu. Ahlul batil banyak, jalurnya banyak, pintunya banyak. Yang ke sini nggak bisa, yang sebelah sana nggak bisa, yang sebelah situ. Ahlul haq satu pintu, ya harus itu aja. Pahit nggak pahit, ya di situ aja. Manis nggak manis, ya di situ aja. Itu namanya al-haq. Allahul musta'an. Nasallallahu ta'ala taufiq wal hidayah. Barakallahu fikum.